Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Subandi, Kepala Bakes Bangpol juga hadir beserta semua hadirin, Forkopimka Kecamatan Balongbendo serta semua hadirin yang berbahagia. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini posisi sehat baik jasmani maupun rohani. Selawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ingin terlalu panjang, pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, apresiasi setinggi-tingginya. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo merasa tersanjung karena Kabupaten Sidoarjo adalah dua kabupaten yang kemudian mendapatkan penghargaan ini. Ada 38 kabupaten kota, ternyata yang dipilih Surabaya dan Sidoarjo. Terima kasih. Intinya kami berterima kasih sekali dengan adanya seperti ini. Kenapa? Semakin banyak pembekalan model seperti ini juga akan linier dengan kualitas pemilu ke depan. Semakin berkualitas pemilu itu juga akan lebih berkualitas produk yang dihasilkannya. Produknya bisa DPR, bisa bupati, bisa gubernur, bisa presiden dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kalau ada acara seperti ini lebih banyak lagi di Sidoarjo. Yang kedua, bahwa persiapan pemilu itu harus disiapkan sedini mungkin. Kami ingin Pak Camat dengan seluruh kepala desa, Bakes Bangpol juga mendampingi. Ini mumpung ada verifikasi besar-besaran untuk vaksin lansia, sehingga Pak Camat secepatnya ketika ada verifikasi vaksin lansia, ini akan dicek semua turun di bawah. Lansia-lansia yang kemudian sudah berpindah ke alam kubur, monggo dititiki. Kemarin kita dapat kunjungan dari Komisi 2 yang dibahas juga itu. Karena Dukcapil tidak berani untuk mengeksekusi seseorang kalau tidak ada pengantar dari keluarga atau ahli warisnya bahwa si A ini meninggal. Ini momentum ini harus digunakan. Jumlahnya saya yakin besar sekali. Ini yang kemudian menutup arah pemilihan tugas voter dan sebagainya. Oleh karena itu lewat pertemuan ini di Kecamatan Balongbendo, mungkin besok ada pertemuan lagi, tapi akan saya sondingkan ini besok bersama-sama. Apa? Ketika kita ini ada vaksin lansia, ini sekaligus juga untuk verifikasi lansia-lansia tadi yang sudah pindah ke alam kubur. Semakin efektif data itu, semakin pas data itu, juga kemungkinan fraud, kecurangan di depan juga akan berkurang. Penyiapan kader juga iya, penyiapan data juga iya, sehingga menuju pemilu 2024 semuanya harus punya kualitas, termasuk kualitas data. Kalau daerah lain tidak mau melakukan, sudah biarkan, ngapain kita contoh yang jelek-jelek. Dan saya yakin jumlahnya besar sekali. Ada satu desa kemarin kita lihat di kota itu 146 per desa. Kalau dikalikan 353 wis iso dadi DPR RI. Moden-moden nguripno sing mati-mati iso milih kabeh ngono kan. Sehingga tutup itu celah untuk kelakuan penyimpangan. Sedini mungkin mari bersama-sama kepada semua stakeholder, terima kasih hadir di sini, termasuk dari semua yang akan dibekali, semua kader yang hadir. Percayalah, kegiatan-kegiatan seperti ini juga bukan hanya berguna untuk jenengan, tapi juga berguna untuk masyarakat. Peningkatan kapasitas seperti ini efeknya bukan hanya untuk jenengan, tapi pengabdian kepada masyarakat. Sehingga sekali lagi kepada semua pimpinan KPU baik dari RI, provinsi atau kabupaten yang hadir, acara seperti ini mohon untuk diperbanyak lagi. Percayalah, semakin berkualitas
pemilihan itu, maka semakin berkualitas pula output dari hasil yang dihasilkannya. Saya kira itu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kalau ada salah kata mohon maaf, apalagi yang di dalam kubur tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bupati Sidoarjo yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Dan baik Bapak Ibu, selanjutnya tibalah saatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ikuti dan simak bersama sambutan arahan dari Komisioner KPU Republik Indonesia yang terhormat Bapak Arief Budiman. Dipersilakan. Cara ngukur tinggi mana saya dengan Pak Bupati? Oh ini, oh berarti Pak Bupati lebih tinggi dari saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Gus Mudor dan Pak Subandi. Yang saya hormati kolega saya penyelenggara pemilu, ketua dan anggota KPU Provinsi, ketua dan anggota KPU Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh jajarannya. Selain tadi ada Bu Sekretaris ya, hadir juga sama Pak Sekretaris. Jadi Sekretaris Provinsi di sana, Sekretaris Sidoarjo di sana. Kayaknya sedang ini, tidak harmonis. Nggak apa-apa, biasanya kalau satu di sana, satu di sana, nanti yang jembatani itu Pak Bupati gitu ya, ketemu. Yang saya hormati seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang hadir di sini. Saya dengar tadi ada Pak Kesbangpol juga hadir di sini, aparat teman-teman dari kepolisian dan TNI mungkin juga hadir di sini. Pak Camat hadir. Oh ya Pak Camat, makasih Pak Camat. Pak Kades hadir. Nah, udah komplit. Ini takut sama Pak Bupati atau ini penting untuk 2024 ini ya. Kemudian teman-teman PPK, PPS kalau masih ada ya, karena biasanya itu jabatannya nggak panjang-panjang amat PPK, PPS. Dan yang membanggakan teman-teman relawan yang telah direkrut jumlahnya kalau terpenuhi semua sebanyak 25 orang. Ya, 25 ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebut, mungkin ada yang kelewatan gitu ya. Tapi salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya tentu harus berterima kasih ya kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena berkenan untuk menjadi tuan rumah acara yang insya Allah ini nanti kalau pemerintah terus mendukung kita anggarannya, ini akan terus berlanjut sampai 2024. Jadi ini akan bergulir terus. Sebetulnya kita ingin seluruh kabupaten kota di tahun 2021 ini mendapatkan program semacam ini. Tetapi karena situasi tidak memungkinkan, ada pandemi, kemudian ada refocusing anggaran 2 kali gitu ya, dan jumlahnya itu hampir mencapai 20% dari total anggaran kita. Nah, jadi rasa-rasanya tidak memungkinkan untuk semuanya. Kemudian kami mengambil kebijakan di tiap provinsi kami berikan kesempatan kepada 2 daerah ya untuk dipilih, kemudian dilakukan program kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, atau kami sering menyingkat dengan DP3. Waktu itu sempat ada yang protes, kok singkatannya P3 katanya. Ini nggak enak kalau kita datang ke Sidoarjo kalau singkatannya P3 gitu kan, nggak enak. Tapi gimana lagi cara nyingkatnya ya, nanti kita coba pikirkan, mungkin ada akronim yang lain untuk DP3 ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya program semacam ini sudah pernah kita lakukan, kita gagas dari pemilu ke pemilu. Kalau
Bapak Ibu sekalian perhatikan, di tahun 2014, 2019 kita pernah menggagas kegiatan namanya relasi. Relasi itu relawan demokrasi. Nah, kalau sekarang ini teman-teman menyebutnya apa? Relawan yang sekarang disebut apa? Kader. Oh, kader. Kader ini kayak kader PMII, HMI, Muhammadiyah, kader partai, kader, relawan nanti. Tapi ya itu kan sebutan saja ya. Nah, kegiatan semacam ini sebetulnya terinspirasi dari banyak tempat, dari banyak forum yang kemudian kita diskusikan. Tapi yang paling saya ingat pentingnya kegiatan semacam ini itu ketika saya pergi ke Meksiko. Saya lihat KPU Meksiko. Jadi di Meksiko itu Pak Bupati, kewenangan KPU itu luar biasa besar. Yang namanya kartu, dulu kita punya kartu pemilih. Kartu pemilih itu single identification number, koneksi atau synchronize dengan KTP, data kependudukan. Jadi data pemilih, data kependudukan jadi satu. Driving license, SIM, udah nggak perlu bikin SIM lagi ya kartunya itu. Kemudian insurance, BPJS, ya jadi satu itu juga. Jadi semua kartu itu yang nangani KPU. Nah kalau sekarang ini di tempat kita itu yang nangani data penduduk ada sendiri, yang nangani data pemilih ada sendiri, yang menangani data izin mengemudi ada sendiri, yang menangani data asuransi atau bantuan sosial ada sendiri. Nah begitu dikumpulkan datanya itu bisa beda-beda. Itulah mengapa beberapa waktu lalu kami koordinasi dengan beberapa kementerian ya, termasuk Kementerian Kesehatan, kemudian berkoordinasi dengan kita, meminta data terbaru dari kita. Kemudian yang terakhir itu Kementerian UMKM, tempat Pak Menteri Teten Masuki itu. Nah, jadi bantuan untuk UMKM, datanya kemudian diupdate dari kita. Karena memang data yang cara mengupdate-nya itu tidak melalui on desk tapi langsung on field gitu ya. Nah, apa istilahnya kalau kita itu coklit, nah gitu ya, itu langsung door to door, yaitu data pemilih. Jadi kita tahu betul itu. Makanya di beberapa tempat perlu kerjasama seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kerjasama dengan dinas pemakaman. Jadi ngerti siapa yang sudah meninggal, siapa yang masih hidup. Kadang-kadang di tempat kita ini kan orang sudah meninggal nggak dilaporkan. Nah itu penting untuk mendata itu. Nah jadi pengalaman di beberapa negara itu kemudian membuat kita memformulasikan salah satu bentuknya adalah kegiatan DP3 ini. Nah teman-teman yang direkrut nanti akan diberikan pelatihan yang cukup ya, informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah nanti pelatihan itu tidak akan berhenti di sini. Nah teman-teman yang jadi, kalau saya sering menyebut kalau dalam rapat, Anda dilatih dalam forum yang disebut training of trainer. Jadi nanti Anda akan menjadi pelatih untuk masyarakat. Karena kalau dilakukan oleh KPU sendiri nggak sanggup. KPU ini jumlahnya komisionernya cuma 5 orang. Sekretariatnya totally itu kalau tingkat kabupaten 17 orang ya, 17 orang. Menangani Sidoarjo yang besar, yang pemilihnya banyak, nggak mungkin. Maka dilakukan rekrutmen ini. Nah, ke depan saya juga mengusulkan teman-teman yang sudah dilatih ini itu dia bukan hanya well trained, tapi dia juga akan certified. Certified itu orang yang telah lulus sebuah pelatihan dan diberi sertifikasi. Kalau di Meksiko, karena saya lihat detailnya ya, kalau di tempat-tempat lain ada juga pelatihan semacam itu, tapi kalau di Meksiko itu terpilih menjadi orang yang dilatih semacam ini, itu menjadi kebanggaan luar biasa. Bahkan orang-orang yang sudah senior citizen itu rebutan untuk bisa ikut pelatihan ini. Menjadi penyelenggara pemilu itu kebanggaan bagi mereka. Nah, nanti saya akan mengusulkan
rekrutmen KPPS, PPS dan PPK itu memprioritaskan teman-teman yang sudah mendapat pelatihan ini, yang sudah certified pelatihan tentang kepemiluan. Nanti bentuknya namanya bisa macam-macam gitu ya. Nah, cuma saya nggak tahu di antara 25 orang ini yang berniat menjadi penyelenggara pemilu ada nggak? Coba yang 25 ini angkat tangan. Oke. Anda pernah jadi penyelenggara pemilu? Yang pernah jadi penyelenggara pemilu tangannya masih diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari 25. Oh, agak tambah ya, mungkin ada 11 orang. Nah, itu artinya apa? Kegiatan ini selain melatih orang, itu bertujuan untuk semakin melibatkan banyak orang mau terlibat dalam urusan kepemiluan. Tapi kalau yang ikut pelatihan misalnya, ini pernah jadi penyelenggara pemilu semua, pernah jadi KPPS, pernah jadi PPS, nah itu berarti belum ada orang baru masuk. Nah, nanti ke depan harus dikombinasi begitu, ada generasi lama, ada generasi baru, terus ini melebarkan sayapnya terus, sehingga suatu saat makin banyak orang mau dan ikut peduli terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Bapak Ibu sekalian, dulu zaman Orde Baru, orang sering mengatakan pemilu kita itu pemilu yang tidak demokratis, pemilunya belum selesai tapi hasilnya sudah ada. Itu zaman dulu. Lama-lama pemilu kita makin baik, apalagi 2014-2019 saya makin bangga menjadi penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena dalam forum-forum internasional saya ceritakan bagaimana Indonesia menyelenggarakan proses kepemiluannya. Mereka itu takjub, mereka itu ingin banyak belajar dari proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bayangkan, pemilihnya banyak, daerahnya luas, tapi bisa diselenggarakan dengan damai, padahal orangnya beragam. Nah, ke depan penyelenggaraan pemilu kita makin dalam tanda kutip menggunakan bahasa, makin dimodernisasi ya. Nanti kalau pemerintah kita sudah siap, mungkin kita akan memilih bisa dari banyak tempat, tidak perlu datang ke TPS misalnya, bisa juga. Tapi pola yang sekarang dilakukan adalah pola yang paling dan sangat transparan. Bayangkan, pemilih datang diberi surat suara, dia pegang sendiri surat suaranya, dia coblos sendiri surat suaranya, ketika dimasukkan kotak suara dia masukkan sendiri, ketika dihitung dia saksikan sendiri. Jadi sangat-sangat transparan. Kalau Anda membayangkan bahwa kita bisa pakai e-voting, ingat loh ya, kalau e-voting itu begitu Anda datang, Anda hanya berhadapan dengan layar, lalu milih klik, sejak saat itu Anda serahkan seluruhnya kepada mesin. Itu bedanya. Itulah mengapa KPU sampai hari ini baru merancang penggunaan teknologi dalam proses penghitungannya, itu baru di tahap sirekap. Jadi rekapitulasinya saja nanti akan digunakan secara digital. Itu yang digunakan di Pilkada tahun 2020 kemarin. 271 daerah. Sidoarjo termasuk kemarin ya. Nah, pakai klik itu Pak Bupati, klik kirim ke sana. Jadi kira-kira 2-3 hari saya sudah tahu dan sudah bisa pastikan hitungan detail per TPS. Dan tentu saja Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta timnya monitoring itu. Jadi kalau Anda nggak percaya dengan angkanya, Anda bisa lihat berita acaranya, dan itu kita tampilkan semua, dan itu dikagumi oleh banyak negara. Luar biasa. Beberapa KPU dari beberapa negara datang ke tempat kami ya, ke kantor KPU RI, lalu mereka mengatakan, Pak Arif boleh nggak kami kirim orang? Oh silahkan, kirim orang untuk belajar KPU menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Satu bulan yang lalu saya pergi ke Rusia, lihat proses pemilu di Rusia. Mereka menggunakan apa yang disebut dengan internet voting. Jadi bukan sekedar electronic voting, tapi internet voting. Kalau electronic voting, orang datang ke TPS memilih melalui mesin elektronik.
Kalau internet voting, karena internet dia bisa milih dari manapun, termasuk Presiden Putin. Presiden Putin itu memilih dari istana. Dia buka laptopnya, dia klik, dia milih sendiri. Dan itu jadi cerita langsung di sana. Kebetulan saya pas ada di sana. Oh, banyak pertanyaan soal itu. Nah, kami sedang memikirkan itu. Tapi setidaknya untuk tahap pertama, untuk pemilih yang di luar negeri. Oh, karena pemilih di luar negeri itu biayanya besar luar biasa. Kami menyelenggarakan pemilu di luar negeri itu biayanya besar luar biasa. Padahal penduduknya atau warga negara yang ada di luar itu hanya 2 juta. Yang menggunakan, yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ya, plus minus kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta 10 ribu atau berapa gitu, 2 juta. Tapi biayanya besar sekali. Nah, kami sedang merancang kalau memungkinkan undang-undang direvisi, diperbaiki 2024 untuk yang di luar negeri menggunakan elektronik atau internet voting. Tapi ini masih dalam pikiran diskusi kita ya, belum disampaikan secara resmi. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya berangkat dari desa, nanti ini akan menjadi kerjasama, cara dan strategi, bukan hanya memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih tentang kepemiluan, tapi ini juga menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi yang masif kepada seluruh pemilih. Pemilu tahun 2019, KPU melakukan kegiatan sosialisasi dengan strategi berbasis keluarga. Jadi targetnya sosialisasi itu sudah per keluarga. Nah, sekarang karena pemilunya masih 3 tahun lagi, kita masih berbasis desa. Mungkin nanti kalau menjelang 2024 gitu ya, mungkin strateginya sudah lebih detail, akan diubah menjadi berbasis keluarga. Sekarang masih berbasis desa. Cuma pada saat tahun 2024 nanti mungkin penyelenggara pemilunya ini yang di depan ini, Mbak Nurul, Mas Insan, Mas Gogot, Mas Anam, Mas Rozak, Mbak Rohani. Nah, ini nanti yang akan menduduki kursi di Imam Bonjol. Mudah-mudahan. Ini kita mohon doa restu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan delegasi dari Jawa Timur tetap ada yang di Imam Bonjol, gitu ya. Kompetisinya tidak mudah, memang harus keras perjuangannya, dan memang untuk dihasilkan orang-orang yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi inspirasi bukan hanya untuk Sidoarjo, tetapi juga menjadi inspirasi nasional. Ya, mudah-mudahan ada cara, ada strategi yang unik, yang menarik, dan itu akan menjadi model di tingkat nasional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan arahan dari Komisioner KPU Republik Indonesia, dan selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Desa Bakung Pridonangi Kecamatan Balong Bendo. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur dan juga Kepala Desa Bakung Pridonangi, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Berkenan menyaksikan Komisioner KPU Republik Indonesia Bupati Sidoarjo, juga Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo. Kami persilahkan penandatanganan pertama.
Bapak Khairul Anam SPD selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Sai selaku Kepala Desa Bakung Pringgonani, Kecamatan Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Baik, kami beri kesempatan untuk berfoto bersama. Cukup. Kepada Bapak KPU, Bapak Kepala Desa, kami persilakan untuk kembali ke tempat, dan yang tetap di tempat selanjutnya akan dilaksanakan secara simbolis pengukuhan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Umum. Mohon berkenan Bapak Komisioner tetap di tempat. Kami persilakan kepada perwakilan kader yang akan dikukuhkan, kami persilakan untuk mengambil tempat. Berkenan Komisioner KPU Republik Indonesia dan juga Bapak Bupati Sidoarjo untuk memberikan tanda peserta pembekalan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan kepada perwakilan kader desa. Selanjutnya berkenan Bupati Sidoarjo untuk memasangkan tanda peserta pembekalan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Baik, kami beri kesempatan untuk foto bersama terlebih dahulu. Cukup. Kepada kader kembali ke tempat dan tetap di tempat, dan selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan plakat dari KPU Provinsi Jawa Timur, diberikan kepada Bupati Sidoarjo, Camat Balung Bendo, dan juga Kepala Desa Bakung Pringgonani. Kami persilakan Bapak Camat. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Camat Balung Bendo. Dan yang terakhir diberikan kepada Kepala Desa Bakung Pringgonani. Mohon izin untuk foto bersama, Bapak Camat, monggo untuk foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. Mohon izin, Bapak, mohon izin ada permintaan untuk foto bersama kepada seluruh komisioner. Monggo. Mohon izin bersiap dari perangkat desa. Perangkat desa, kami beri kesempatan untuk foto bersama.
Cukup. Kami persilakan kembali ke tempat. Kader minta foto bersama. Mohon izin Bapak, kader juga minta foto bersama, mohon izin. Mohon berkenan Bapak Komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga KPU Kabupaten Sidoarjo dan KPU Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara demi acara pokok telah kita ikuti bersama. Maka dengan demikian selesai pula rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.